651. Lokasinya saat ini dianggap sebagai pinggiran kota esensi abadi. Jika dia ingin pergi ke City Lord's Mansion, dia harus melewati setengah dari Immortal Essence City dan mencapai pusat kota. Bahkan jika Lu Ye mengendalikan 7 serangga, perjalanan ini mungkin tidak aman. Sejauh ini, serangga terkuat yang dia temui hanya ada di True Lake Stage. Namun, dia tidak yakin apakah ada serangga yang sebanding dengan Spirit Sea Stage di sini. Jika ada, metode penyembunyiannya mungkin tidak akan berhasil. Sebuah tim yang terdiri dari 7 serangga True Lake Stage masih sangat kuat. Sepanjang jalan, mereka membunuh gelombang demi gelombang serangga. Manfaat pertempuran Lu Ye terus meningkat dan segera menembus 20.000 poin. Orang harus tahu bahwa di rumah harta karun Tianji, hanya seharga 16.200 poin untuk ditukar dengan lot spirit emas. Poin pertempurannya saat ini cukup untuk ditukar dengan lot spirit emas, dan dia masih memiliki beberapa yang tersisa. Lingkungan seperti itu, ditambah dengan metode Lu Ye saat ini, hanyalah tempat terbaik untuk mendapatkan manfaat pertempuran. Di seluruh 9 wilayah, mungkin tidak ada kultivator yang memiliki kenyamanan seperti itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana meninggalkan tempat ini, Lu Ye menghargai kesempatan seperti itu. Tidak semua serangga yang mereka temui terbunuh. Terkadang, jumlahnya terlalu banyak, dan Lu Ye tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa menyuruh regu insektoidnya mengelilingi mereka. Dia menyembunyikan tubuhnya dan menahan auranya, sehingga insektoid tidak bisa merasakan ada yang salah. Secara alami, mereka tidak menghentikannya. Ketika dia melewati sebuah jalan, Lu Ye tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jalan itu penuh dengan banyak serangga yang patah kaki dan daging cincang. Tanah ditutupi dengan darah serangga hijau. Ada juga jejak pertempuran di sekitar. Dari jejak tersebut terlihat bahwa pertempuran ini sangat tragis karena banyak serangga yang mati. Ini membuat Lu Ye sedikit terpana. Dia yakin dia belum pernah ke sini sebelumnya, jadi jejak pertempuran di sini tidak ditinggalkannya. Karena itu tidak ditinggalkan olehnya, itu harus ditinggalkan oleh pembela esensi abadi. Ada pembela esensi abadi di kota esensi abadi, dan banyak tubuh spiritual yang aneh. Namun, kekuatan tubuh spiritual ini sangat terbatas. Kecuali untuk tuan kota-kota esensi abadi dan wanita berjubah merah yang aneh, yang lain hanya berada di tahap spirit stream. Dalam menghadapi bencana seperti itu, kultivasi Spirit Stream State tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, sampai sekarang, Lu Ye belum pernah bertemu dengan penjaga esensi abadi. Menurutnya, ketika bencana ini tiba, semua penjaga esensi abadi di kota esensi abadi akan musnah. Namun, ada yang aneh dengan medan perang ini. Cukup banyak serangga yang mati di medan perang, dan beberapa di antaranya cukup kuat. Bagaimana mungkin pembela esensi abadi, yang hanya berada di tahap spirit stream, membunuh serangga ini? Mungkinkah tuan kota atau wanita berbaju merah yang melakukannya? Jika mereka berdua menyerang, mungkin ada peluang. Namun, dia tidak bisa merasakan aura mereka di dekatnya, jadi kemungkinan besar mereka sudah mati. Duduk di punggung laba-laba dan memimpin pasukan serangga melewati medan perang, Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Insektoid akan melahap mayat rekan mereka yang sudah mati. Mayat-mayat itu masih ada di sana, dan dilihat dari darah segar dan luka pada mayat-mayat itu, pertempuran ini telah terjadi belum lama ini. Dengan kata lain, belum lama ini, ada kultivator dari kota esensi abadi yang bertarung dengan klan serangga di sini. Apakah masih ada orang yang hidup? Lu Ye terkejut. Meskipun dia tahu bahwa ide ini agak terlalu naif, itu bukan tidak mungkin. Ada beberapa bangunan khusus di kota esensi abadi dengan lentera yang tergantung di pintu. Selama seseorang bersembunyi di gedung-gedung itu, tidak peduli seberapa kuat serangga itu, mereka tidak akan bisa menerobos. Oleh karena itu, jika masih ada orang dari kota esensi abadi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka pasti akan bersembunyi di gedung-gedung khusus itu. Alasan mengapa mayat insektoid di medan perang ini belum dimakan kemungkinan besar karena insektoid di dekatnya telah ditarik. Pikiran Lu Ye berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia segera memimpin pasukan insektoidnya untuk mencari-cari. Setelah sebatang dupa, regu serangga datang ke jalan terdekat. Jalan ini penuh dengan serangga, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka ke sini. Di seluruh jalan, ada sebuah bangunan yang sangat menarik perhatian karena bangunan di dekatnya semuanya telah hancur. Hanya bangunan ini yang berdiri dengan gagah, seperti batu karang yang tidak bisa dihancurkan di tengah lautan yang mengamuk. Di reruntuhan dekat gedung ini, sejumlah besar serangga telah berkumpul. Di pintu gedung, ada lentera merah yang tergantung. Lu Ye melihat ke gedung dan tidak bisa memastikan apakah ada orang di dalam. Namun, melihat situasi saat ini, sangat mungkin ada seseorang di dalam.
Insektoid yang berkumpul di sini semuanya tertarik oleh orang yang bersembunyi di dalam, seperti yang terjadi padanya sebelumnya. Jika memang ada seseorang di dalam, maka situasi pihak lain saat ini tidak baik. Dengan begitu banyak serangga berkumpul di sini, tidak mungkin mereka bisa pergi untuk saat ini. Namun, dia hanya perlu menunggu beberapa saat lagi sebelum sebagian besar insektoid akan bubar. Waktu berlalu, dan insektoid dengan kecerdasan rendah mulai menyebar. Namun, masih ada beberapa yang tertinggal. Masih banyak dari mereka, dan banyak dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Mereka jelas adalah insektoid True Lake Stage. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, dan semuanya tenang. Tepat ketika Lu Ye mengira dia salah menebak, pintu yang tertutup rapat di gedung itu tiba-tiba terbuka, dan sesosok bergegas keluar. Lu Ye, yang memperhatikan keributan itu, tercengang. Karena dia benar-benar tahu sosok yang tiba-tiba bergegas keluar. Sosok gemuk itu menunjukkan kecepatan yang gesit yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dia dengan cepat bergegas di depan serangga, dan pisau pengupas tulang di tangannya menebas cahaya dingin. Insektoid itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum terbelah menjadi 2. Sosok itu melewati 2 bagian mayat dan menerkam serangga berikutnya. Dia tidak menampilkan aura yang terlalu kuat, tapi itu terbungkus dalam aura yang tidak bisa dihancurkan. Pisau pengupas tulang sangat tajam, dan karapas serangga tidak bisa menahannya sama sekali. Itu mudah terbelah. Sangat kuat, Lu Ye tercengang. Bagaimanapun, dalam kesannya, orang ini hanyalah tubuh jiwa dengan kultivasi spirit stream orde 7 atau 8 surga. Namun, kekuatan yang ditampilkan pihak lain bukan hanya tubuh jiwa tahap 7 atau 8 surga. Itu adalah level yang tidak bisa dipahami oleh Lu Ye. Apa yang membuat Lu Ye semakin terkejut adalah bahwa setelah sosok gemuk itu bergegas keluar, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari gedung. Meskipun Lu Ye tidak mengenali orang-orang ini, dia sangat akrab dengan pakaian mereka. Pengawal kota esensi abadi. Lebih dari selusin penjaga esensi abadi mengikuti di belakang sosok gemuk itu. Mereka menyerang bersama dan memulai pembantaian. Untuk sesaat, darah mengalir seperti sungai. Banyak anggota klan serangga terganggu dan mengepung mereka. Dalam sekejap mata, daerah itu benar-benar dikelilingi. Lu Ye bingung. Sebenarnya, semua yang dia lihat di depannya benar-benar berbeda dari apa yang dia tahu. Dia sangat terkejut bahwa sosok gemuk itu tiba-tiba menunjukkan tingkat yang jauh melampaui tingkat kultivasinya. Dia tidak mengharapkan pengawal esensi abadi menjadi sama. Terakhir kali Lu Ye datang ke sini, pengawal esensi abadi yang dia temui hanyalah orde ke-8 atau ke-9 biasa. Hanya penjaga tingkat kapten yang memiliki kultivasi orde ke-7 atau 8 surga. Tapi sekarang, melihat mereka, pengawal esensi abadi yang terlemah tidak ada yang berada di Spirit Stream Realm. Pada dasarnya, mereka semua adalah kultivator True Lake Stage, dengan beberapa kultivator Cloud River Stage. Kekuatan seperti itu bisa dikatakan sangat kuat. Lu Ye bingung sejenak, apakah ini kota esensi abadi? Atau apakah dia memasuki kota Immortal Essence palsu terakhir kali? Meskipun ada banyak keraguan di hatinya, Lu Ye masih bereaksi tepat waktu. Dia memberi perintah kepada pasukan insektoidnya untuk membunuh musuh. Pada saat berikutnya, kecuali serangga laba-laba, 6 insektoid yang tersisa bergegas. Dia tidak membiarkan serangga laba-laba bertarung, terutama karena situasinya terlalu kacau. Pada saat ini, Lu Ye kemungkinan akan terkena dampak dari serangan tersebut. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam masalah. Meskipun kekuatan keseluruhan pengawal esensi abadi kuat, Lu Ye bisa melihat bahwa mereka semua terluka, termasuk sosok gemuk itu. Mereka seharusnya mengalami pertempuran seperti itu berkali-kali. Bahkan tanpa bantuan rahasia Lu Ye, mereka bisa menghadapi situasi di depan mereka, tetapi mereka pasti akan mengkonsumsi lebih banyak energi dan bahkan mati. Tetapi dengan bantuan rahasia Lu Ye, situasinya berbeda. Insektoid tidak sedikit pun waspada terhadap teman mereka. Pada saat ini, perhatian mereka semua tertuju pada pengawal esensi abadi, jadi ketika 6 serangga menyerang secara diam-diam, mudah untuk membunuh banyak teman asli mereka. Pada awalnya, pengawal esensi abadi tidak melihat kelainan ini. Namun seiring berjalannya waktu, seseorang akhirnya menyadarinya, dan penjaga esensi abadi berbisik. Tuan. Pisau tulang pria gemuk itu menebas sinar cahaya dingin, dan dia mengangguk tanpa terasa. Saat membunuh musuh, dia diam-diam mengamati sekeliling. Setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba menatap ras serangga laba-laba di luar medan perang. Meskipun Lu Ye bersembunyi, dia bisa merasakan tatapan pihak lain padanya. 4 mata bertemu diam-diam, dan pria itu sedikit mengangguk ke Lu Ye, dan terus membunuh musuh. Dia terlihat, riak muncul di hati Lu Ye. Keadaannya saat ini istimewa,
setara dengan seorang kultivator True Lake Stage, dan dia juga memberkati dirinya sendiri dengan rune spiritual penyembunyian dan aura. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika tingkat kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak akan ditemukan. Kecuali tingkat kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya dengan ranah besar. Dengan kata lain, orang yang dia pikir hanya memiliki tingkat kultivasi Cloud River atau True Lake Stage sebenarnya adalah seorang kultivator Divine Sea Stage. Memikirkan kembali berbagai pengalaman yang dia alami ketika pertama kali datang ke kota Immortal Essence, Lu Ye tiba-tiba merasa bahwa itu terlalu tidak nyata, dan untuk sesaat, dia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Namun, jika pihak lain benar-benar seorang kultivator Spirit Sea Stage, maka keganasannya bisa dijelaskan. Di depannya, insektoid True Lake Stage itu bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pun. Di bawah kerjasama regu insektoid Lu Ye dan pengawal esensi abadi, jumlah insektoid berkurang. Sampai saat tertentu, serangga terakhir terbunuh. Pengawal esensi abadi semua santai, dan bahkan pria dengan pisau boning menghela nafas panjang lega. Di antara mayat insektoid, hanya pasukan insektoid di bawah komando Lu Ye yang tersisa. Pengawal esensi abadi memandang serangga dengan kecurigaan dan kewaspadaan, dan untuk sesaat, mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Baru saja, mereka jelas-jelas menyerang rekan mereka secara diam-diam. 652. Masuk dan istirahat. Kultivator dengan pisau boning memerintahkan dengan ringan. Meskipun penjaga esensi abadi penuh dengan keraguan, mereka semua mematuhi perintah dan kembali ke gedung tempat mereka bersembunyi. Segera, kultivator mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lu Ye. Matanya yang tajam mengamati dan curiga. Meskipun dia menyadari bahwa Lu Ye bersembunyi di dekatnya, dia tidak tahu siapa dia. Selain itu, tidak pernah ada metode untuk mengendalikan serangga di kota Immortal Essence. Namun, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak selama pertempuran. Sekarang setelah pertempuran berakhir, dia secara alami harus mencari tahu. Merasakan tatapan pihak lain, Lu Ye mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirinya. Meskipun kultivator itu tenang dan bisa tetap tenang dalam menghadapi kematian, dia tidak bisa tidak terkejut ketika melihat Lu Ye. Mengapa kamu ada di sini? Tentu saja, dia ingat Lu Ye. 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika dunia tertutup kota esensi abadi dibuka, Lu Ye telah masuk. Pada saat itu, dia diubah menjadi jiwa pendamping oleh Hu Po dan mengikuti Lu Ye untuk sementara waktu. Pada saat itu, Lu Ye berada di Spirit Stream Realm Orde ke-8. Sekarang, menurutnya, dia berada di alam danau sejati. Kecepatan pertumbuhan semacam ini benar-benar mengejutkan. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa ingatannya tentang waktu memiliki semacam ilusi. Kata-kata kultivator membuat Lu Ye yakin bahwa kultivator di depannya adalah orang yang sama dari terakhir kali. Pada saat itu, Hu Po telah mengubah banyak jiwa pendamping, kebanyakan dari mereka adalah penjaga esensi abadi. Hanya ada 5 jiwa pendamping khusus. Yang pertama adalah Liu Sanbao, lalu wanita pipa, cendekiawan, tukang daging, dan peramal buta. Kelima jiwa pendamping khusus ini semuanya memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Apakah itu kultivasi atau metode, mereka jauh lebih kuat dari penjaga esensi abadi biasa. Selama perjalanan ke Silet World of Immortal Essence City, jiwa-jiwa di bawah komando Lu Ye berubah dengan sangat cepat, tetapi hanya 5 jiwa pendamping khusus yang mengikutinya sepanjang waktu. Akhirnya, ketika mereka bertemu dengan tuan kota dari kota esensi abadi, hubungan antara jiwa-jiwa pendamping ini dan Hu Po terputus oleh tuan kota. Pada saat itu, Lu Ye merasa sangat disayangkan karena kecuali lingkungan khusus seperti kota Immortal Essence, Hu Po tidak memiliki tempat lain untuk mengubah jiwa pendamping. Lagi pula, selain Yi, Lu Ye belum pernah melihat tubuh jiwa lain di dunia luar. Orang yang diduga berada di alam laut ilahi ini adalah salah satu dari 5 jiwa pendamping khusus, tukang daging. Senior, lama tidak bertemu. Lu Ye menangkupkan tinjunya sebagai salam. Dia tidak tahu siapa nama orang ini, tetapi dengan kultivasi orang ini, tidak masalah untuk memanggilnya senior. Pria dan tubuh jiwa itu sama-sama dipenuhi dengan keraguan. Bagaimana Lu Ye bisa muncul di sini? Dan bagaimana dia bisa mengendalikan serangga? Salah satunya bingung. Dia baru saja berada di tingkat Spirit Stream, jadi bagaimana dia tiba-tiba menjadi tingkat laut spiritual? Namun, jalan ini jelas bukan tempat untuk berbicara. Tukang daging melambaikan tangannya, masuk dan bicara. Lu Ye mengangguk dan bergerak maju dalam sekejap, memasuki gedung di depannya bersamanya. Adapun pasukan serangga di bawah komandonya, tidak perlu khawatir tentang mereka. Akan baik-baik saja bahkan jika mereka tinggal di luar. Di dalam rumah, lebih dari selusin Immortal Essence Guard sedang mengatur pernapasan mereka.
Pertempuran hebat tadi membuat mereka terlihat sangat lelah. Beberapa dari tubuh mereka tampaknya menjadi kurang padat. Ini jelas merupakan tanda kelelahan yang berlebihan. Tubuh jiwa bukanlah tubuh fisik, dan itu ada di antara kenyataan dan ilusi. Jika seseorang mengkonsumsi terlalu banyak energi, tanda-tanda seperti itu akan muncul. Dalam kasus yang lebih serius, seseorang bahkan mungkin menjadi transparan dan menghilang. Keadaan Lu Ye saat ini mirip dengan tubuh jiwa, tetapi berbeda dari tubuh jiwa murni. Dia masih mempertahankan kemampuan menelan spirit pil untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Pengawal esensi abadi tidak memiliki kemampuan ini, jadi bahkan jika mereka beristirahat di sini, jika tidak ada cara untuk mengisi kembali kekuatan jiwa ilahi yang dikonsumsi, itu tidak akan berguna tidak peduli berapa lama mereka beristirahat. Paling-paling, mereka hanya bisa mengurangi kelelahan mental. Tuan, ini, ketika Lu Ye masuk dengan tukang daging, lebih dari selusin penjaga esensi abadi terkejut. Kota esensi abadi sangat besar, dan ada banyak penjaga esensi abadi. Namun, setelah bertahun-tahun hidup bersama, hampir setiap penjaga esensi abadi tahu orang seperti apa yang ada di kota esensi abadi dan seperti apa rupa orang-orang itu. Kemunculan tiba-tiba dari wajah yang tidak dikenal secara alami membuat orang merasa terkejut. Tukang daging tidak bermaksud menjelaskan. Dia hanya berkata, istirahatlah. Masih ada pertempuran yang akan datang. Lalu dia membawa Lu Ye langsung ke lantai 2. Ketika sosok Lu Ye menghilang dari pandangan, salah satu penjaga esensi abadi sepertinya terbangun dari mimpi dan berkata dengan suara rendah. Aku ingat sekarang. Terakhir kali, aku dibunuh oleh orang ini. Dia berbicara tentang insiden ketika Lu Ye memasuki kota esensi abadi. Jika Lu Ye ada di sini, dia mungkin akan bingung. Jika dia terbunuh, bagaimana mungkin dia masih berdiri di sini? Penjaga esensi abadi bereaksi. Jadi, dia orang luar. Apakah alam rahasia terbuka? Itu tidak benar. Setiap kali alam rahasia terbuka, ada tanda-tandanya. Ini bukan waktunya untuk dunia rahasia terbuka. Selain itu, dunia rahasia tidak dapat dibuka ketika Zerg menyerang kota. Bagaimana dia masuk? Petik 2. Dibandingkan dengan ini, aku lebih khawatir tentang beberapa kelainan dalam pertempuran barusan. Para Zerg itu memburu teman mereka sendiri seolah-olah mereka sedang didorong oleh seseorang. Tuan tidak membiarkan kita membunuh para Zerg itu, yang diam-diam mengendalikan Zerg itu adalah orang ini. Bagaimana bisa ada metode seperti itu di dunia ini? Bukankah dikatakan bahwa Zerg tidak dapat dikendalikan? Petik 2. Siapa yang tahu? Mungkin di era ini, seseorang telah mengembangkan cara untuk mengendalikan Zerg. Kelompok penjaga esensi abadi mengobrol satu sama lain dalam ayunan penuh. Ini tidak sama dengan kesan Lu Ye tentang Immortal Essence Guard. Dalam kesannya, pengawal esensi abadi pada dasarnya adalah tubuh jiwa dengan kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan yang setingkat kapten sangat kaku dalam perilaku mereka. Itulah mengapa dia memiliki kesan mendalam tentang tukang daging dan spiritual khusus lainnya. Itu karena perilaku spiritual ini tidak berbeda dengan orang yang hidup. Tapi sekarang, tampaknya penjaga esensi abadi tidak berbeda dengan orang yang hidup, kecuali bahwa tubuh mereka adalah spiritual dan berbeda dari orang yang hidup. Seluruh kota esensi abadi tampaknya diselimuti kabut tebal. Di lantai 2, tukang daging membawa Lu Ye ke tempat duduk. Dia pergi ke jendela dan diam-diam mengamati sebentar sebelum berbalik dan berjalan kembali. Sambil mengerutkan kening pada Lu Ye, tukang daging itu bertanya, apakah kamu sudah mati? Lu Ye tidak menyangka tukang daging membuatnya memutar matanya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Tidak. Lalu bagaimana kamu masuk? Ini bukan waktunya untuk dunia rahasia terbuka. Hanya ketika alam rahasia dibuka, akan ada banyak orang yang hidup di kota esensi abadi, seperti terakhir kali. Tetapi ketika alam rahasia ditutup, orang-orang yang hidup itu akan diusir. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kota esensi abadi selalu seperti ini. Hampir tidak pernah ada situasi di mana orang luar muncul ketika alam rahasia belum terbuka. Lu Ye berkata, aku datang dengan bantuan Breath Fruit Core. Inti buah napas. Tukang daging mengerutkan kening. Jelas, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Lu Ye hendak mengeluarkan Breath Fruit Core untuk dilihatnya, tapi dia ingat bahwa dia telah masuk dalam bentuk jiwa. Meskipun semua yang ada di tas penyimpanan dan ruang penyimpanan dibawa masuk, satu-satunya hal yang tidak bisa dibawa adalah kunci untuk membuka alam Fata Morgana. Segera, dia menggambarkan penampilan inti buah nafas kepada tukang daging dan memperkenalkan penggunaan magisnya. Tukang daging samar-samar mengerti apa yang Lu Ye bicarakan. Tapi yang tidak bisa dia mengerti adalah bagaimana benda itu bisa membiarkan orang hidup memasuki kota esensi abadi dalam bentuk jiwa.
Tetapi setelah dipikir-pikir, dia samar-samar memiliki wawasan. Jika itu masalahnya, itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, itu tinggi dan perkasa. Tetapi jika itu masalahnya, maka anak laki-laki di depannya agak tidak biasa. Lagi pula, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti ini. Siapa namamu? Tukang daging bertanya. Saya adalah murid dari Sekte Darah Giok, Luye, jawab Luye. Senior, bagaimana saya harus memanggil Anda? Bukankah kamu memanggilku tukang daging? Panggil saja aku itu. Terakhir kali Luye datang ke sini, dia memanggilnya begitu. Tentu saja, dia ingat. Luye terdiam. Tukang daging tidak peduli. Aku tukang daging dari kota esensi abadi. Kamu tidak salah memanggilku seperti itu. Pada titik ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memperingatkan Luye. Tapi jika kamu melihat gadis itu, jangan panggil dia monster Ying-Ying. Jika dia mendengarnya, dia tidak akan menyukainya. Maka kamu akan menderita. Luye berkeringat. Monster Ying-Ying adalah wanita pipa. Serangan suaranya sangat kuat. Itu bisa mengganggu pikiran orang dan membingungkan pikiran mereka. Saat itu, di antara 5 jiwa pendamping khusus, wanita pipa monster Ying-Ying memainkan peran terkuat. Apakah itu menghadapi para kultivator dari Myriad Demon's Reach atau Immortal Essence Guard, kekuatan tempur musuh melemah setidaknya 30%. Namanya Si Wanying, kata tukang daging. Aku akan mengingatnya. Luye mengangguk dengan serius dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Monster Ying-Ying adalah Si Wanying, dan Si Wanying adalah monster Ying-Ying. Tapi tidak ada gunanya mengingatnya. Dia telah memanggilnya itu terakhir kali. Jika gadis itu benar-benar orang yang pendendam, dia akan diberi pelajaran saat mereka bertemu kali ini. Luye berkata dengan gugup. Senior, dibandingkan denganmu, kultivasi senior Si lebih tinggi dari milikku. Kata-kata tukang daging menghancurkan fantasi Luye. Dia hanya bisa diam-diam berdoa agar dia tidak bertemu dengannya kali ini. Senior, ada apa dengan kultivasimu? Ketika saya melihat Anda terakhir kali, bukankah Anda hanya di Spirit Stream Realm? Luye mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Juga, ada apa dengan kota esensi abadi ini? Kenapa aku tiba-tiba datang ke sini? Tukang daging berkata, ketika berbicara tentang kultivasi, apa yang Anda lihat mungkin tidak nyata. Terakhir kali, ketika alam mistik dibuka, kami, para kentut tua, bermain dengan kalian, teman-teman kecil. Tingkat kultivasi yang kami tampilkan secara langsung ditentukan oleh kekuatan kultivasi Anda. Permainan. Luye tidak mengerti. Itu hanya hiasan di tahun-tahun tanpa akhir. Anda bisa memahaminya sebagai permainan untuk membantu kami menjaga sisi kemanusiaan kami. Anda tidak perlu memahami hal lain. Luye mengangguk dalam kebingungan, tapi dia mengerti arti dari kata-kata tukang daging. Ketika alam rahasia dibuka di kota esensi abadi, para kultivator yang masuk umumnya berada di lapisan ke-8 atau ke-9 dari Spirit Stream Realm. Jadi, level kultivasi yang ditunjukkan oleh tukang daging dan yang lainnya juga berada di level itu. Meskipun sedikit lebih tinggi, itu tidak jauh lebih tinggi. Adapun kota esensi abadi dan mengapa Anda datang ke sini? Jika Anda memiliki kesempatan untuk melihat Tuan Kota, tanyakan padanya. Jika dia bersedia memberitahu Anda, dia akan secara alami memberitahu Anda. 653. Tukang daging tidak terlalu banyak menjawab Luye. Mungkin dia tidak tahu, atau mungkin ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan. Tapi dengan cara ini, rencana awal Luye hancur. Dia berpikir bahwa di bawah bencana ini, kota esensi abadi telah sepenuhnya ditaklukkan oleh ras serangga, dan pembela esensi abadi telah dimusnahkan. Bahkan tuan kota yang tampaknya kuat dan wanita berbaju merah tidak dapat bertahan. Dia hanya perlu menyelinap ke mansion tuan kota di bawah perlindungan regu ras serangganya, dan kemudian dia bisa menjarah air pembersih jiwa. Tetapi hal-hal tidak seperti yang dia pikirkan sama sekali. Di kota esensi abadi ini, masih banyak pembela esensi abadi yang aktif, dan tuan kota mungkin masih hidup. Jika tuan kota tidak mati, bahkan jika dia memasuki istana tuan kota, dia tidak akan bisa mendapatkan air pembersih jiwa. Ini sedikit mengkhawatirkan. Ini tidak berarti bahwa Luye ingin tuan kota mati, tetapi rencana awalnya tidak dapat dilaksanakan. Senior, kapan kamu akan pergi ke mansion tuan kota? Luye bertanya. Meski harapannya tipis, ia tetap ingin mencoba. Lagi pula, dia jarang datang ke sini. Dibandingkan dengan manfaat pertempuran, dia lebih menginginkan air pembersih jiwa. Hal ini sangat penting untuk rencana selanjutnya. Selain itu, dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada tuan kota, seperti bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini. Kali ini, dia memasuki Immortal Essence City secara misterius. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya.
Dia harus pergi pada akhirnya, tetapi Lu Ye tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pergi. Mungkin City Lord of Immortal Essence City bisa memberinya jawaban. Tukang daging meliriknya dan berkata, misi saya adalah melenyapkan ras serangga di daerah ini. Saya tidak akan kembali sebelum misi selesai. Lu Ye mengangguk dan berkata, aku juga akan membantu. Jika tidak ada harapan untuk air pembersih jiwa, setidaknya dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat pertempuran. Tukang daging berada di alam lautan ilahi, dan sebagian besar pembela esensi abadi berada di alam danau sejati. Akan lebih aman untuk mengikuti mereka. Selama Jagal bisa menyelesaikan misi, dia bisa pergi ke mansion Tuan Kota bersamanya. Terserah kamu. Tukang daging tidak menolak. Lu Ye sendiri mungkin tidak akan banyak membantu mereka, tetapi regu ras serangga di bawah komando Lu Ye adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kecerdasan ras serangga yang rendah, mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati di bawah serangan ras mereka sendiri. Senior, ada apa dengan gedung-gedung ini dengan lentera yang tergantung di pintu? Saya ingat bahwa terakhir kali saya di sini, penjaga esensi abadi tidak dapat masuk. Ini juga yang membuatnya bingung. Terakhir kali dia masuk, bangunan khusus ini melindungi para kultivator asing dan menghalangi penjaga esensi abadi untuk mengejar mereka. Lu Ye berpikir bahwa bangunan ini mirip dengan area terlarang bagi penjaga esensi abadi. Tapi sekarang, sepertinya ini tidak terjadi sama sekali. Penjaga Yuan abadi bisa masuk. Kali ini, pembela esensi abadi dapat menggunakan bangunan ini untuk bersembunyi dari ras serangga. Seperti yang saya katakan, itu hanya permainan. Apa yang Anda lihat hanyalah apa yang Anda lihat. Selain itu, selalu ada jalan keluar, mengerti? Lu Ye sepertinya mengerti sedikit, tapi sepertinya dia juga tidak mengerti. Namun, dia segera menyadari bahwa poin utama dari kalimat tukang daging adalah kalimat terakhir. Seperti yang diharapkan, misteri surga ada di mana-mana. Apakah itu pembukaan alam rahasia terakhir kali atau serangan ras serangga kali ini? Bangunan yang diberkahi dengan perlindungan mutlak ini memberi para kultivator ruang untuk bersembunyi dan beristirahat. Meskipun Jagal berada di alam lautan ilahi, dia tidak memiliki keagungan seorang kultivator alam lautan ilahi. Selain itu, sepertinya dia sudah lama tidak mengobrol dengan orang yang masih hidup, jadi dia banyak berbicara dengan Lu Ye, terutama tentang situasi dunia luar saat ini. Jagal mendengarkan dengan penuh minat dan menanyakan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, dan Lu Ye menjawabnya satu persatu. Dia juga bertanya tentang metode Lu Ye dalam mengendalikan ras serangga. Lu Ye tidak menyembunyikan apapun. Jagal sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa itu adalah kekuatan rune ilahi. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Ye adalah seorang kultivator dari Beast Taming School dan dapat mengontrol insect race karena metode penjinakan monster beast. Setelah beristirahat selama kurang dari 2 jam, sekelompok penjaga esensi abadi berangkat di bawah pimpinan Jagal. Mereka semua sedang dalam misi. Selain itu, ada banyak penjaga esensi abadi seperti mereka di seluruh kota esensi abadi. Setiap tim bertanggung jawab atas suatu area. Alasan utama mengapa Lu Ye tidak bertemu mereka sebelumnya adalah karena dia berada di pinggiran kota esensi abadi. Sekarang, sebagian besar penjaga esensi abadi berada di tengah kota. Lu Ye secara alami tidak menemui mereka di sepanjang jalan. Seorang kultivator alam laut ilahi memimpin tim, dan ada 7 hingga 8 kultivator alam danau sejati dalam tim. Kekuatan seperti itu sangat kuat. Ras serangga yang mereka temui pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ada terlalu banyak kultivator ras serangga di kota esensi abadi. Begitu mereka terjebak dalam pertempuran sengit dan menyebabkan terlalu banyak keributan, bala bantuan ras serangga tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan keseluruhan tim sangat kuat, mereka tidak bertindak terlalu sembrono. Jagal akan selalu menemukan bangunan khusus di dekatnya sebagai rute retret. Setelah membunuh sekelompok kultivator ras serangga, dia akan memimpin penjaga esensi abadi untuk mundur dan beristirahat. Siklus ini berulang saat mereka maju menuju pinggiran kota. Tim rat serangga Lu Ye sangat membantu dalam banyak situasi. Dalam pertempuran kacau, 7 kultivator ras serangga mengambil banyak keuntungan. Ini memungkinkan manfaat pertempuran Lu Ye untuk terus meningkat, dan juga mengurangi tekanan pada penjaga esensi abadi. Jika Jagal dan yang lainnya adalah kultivator normal, maka ini pasti akan menjadi pertempuran tanpa banyak ketegangan. Sayangnya, Jagal dan yang lainnya semuanya adalah tubuh spiritual. Energi yang dikonsumsi dalam pertempuran tidak dapat diisi ulang secara efektif. Karena itu, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin lemah mereka. Beberapa penjaga esensi abadi yang hanya kultivator Cloud River Realm merasa tubuh mereka menjadi agak transparan saat ini. Namun, mereka tampaknya tidak merasakannya dan tidak peduli sama sekali.
Ketika mereka beristirahat, mereka mengobrol dan tertawa dengan Lu Ye. Jarang orang yang hidup datang ke kota esensi abadi. Selain itu adalah orang yang hidup yang dapat berkomunikasi dengan mereka. Oleh karena itu, penjaga esensi abadi ini sangat antusias terhadap Lu Ye. Masing-masing dari mereka menariknya untuk mengobrol santai. Bahkan ada penjaga esensi abadi wanita dengan kepribadian berapi-api yang mengajukan beberapa pertanyaan sulit. Lu Ye tidak menjawab, dan penjaga esensi abadi lainnya mencibir. Setelah pertempuran besar lainnya, Jagal memimpin penjaga esensi abadi untuk mundur dan beristirahat. Sama seperti sebelumnya, bahkan jika mereka sangat lemah, bahkan jika tubuh mereka menjadi tembus cahaya, penjaga esensi abadi ini tidak peduli sama sekali. Mereka memberi Lu Ye perasaan bahwa mereka telah melihat melalui hidup dan mati. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Lu Ye tidak bisa tidak merasa hormat pada mereka. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia naik ke lantai 2 sendirian dan menemukan Jagal. Apa masalahnya? Tukang daging menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lu Ye berkata, ada air pembersih jiwa di kolam pembersih jiwa. Seharusnya bisa membantumu pulih, kan? Apakah Anda tidak membawa beberapa? Dia awalnya berpikir bahwa Jagal dan yang lainnya pasti akan membawa air pembersih jiwa bersama mereka untuk mengisi kembali konsumsi energi mereka. Tapi sekarang, sepertinya mereka tidak memilikinya sama sekali. Kalau tidak, mereka tidak akan perlahan melemah ke keadaan seperti itu. Kolam jiwa memiliki kabut jiwa, bukan air jiwa. Metode biasa tidak dapat memadatkannya sama sekali. Tidak dapat dikeluarkan. Tukang daging menjelaskan. Lu Ye tercengang. Dia tidak berharap ini yang sebenarnya terjadi. Tapi itu masuk akal. Kolam pembersihan jiwa memang dipenuhi dengan kabut jiwa. Saat itu, dia telah membangun corong pengumpul jiwa yang besar untuk memadatkan air pembersih jiwa. Bagi yang lain, bahkan mereka yang berada di alam laut ilahi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apa yang tidak diketahui Lu Ye adalah bahwa selama ribuan tahun, tubuh jiwa di kota esensi abadi telah hidup seperti ini. Kematian tidak menakutkan bagi mereka. Itu hanya sebuah perjalanan baru. Kolam jiwa sangat penting. Itu adalah dasar dari kota esensi abadi dan bahkan alam meraj tak terbatas lainnya. Selama Soul Pool ada di sana, selama kekuatannya tidak habis, Immortal Essence City tidak akan jatuh. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah berpikir untuk memadatkan kabut jiwa menjadi air jiwa dan mengeluarkannya. Jika mereka benar-benar melakukannya, sekali atau dua kali akan baik-baik saja. Tetapi jika itu terjadi terlalu sering, itu pasti akan berdampak pada Soul Pool. Oleh karena itu, bahkan jika kultivator seperti Tuan Kota memiliki sarana untuk memadatkan air jiwa, dia tidak akan melakukannya. Kamu tahu tentang Soul Pool? Tukang daging sedikit terkejut. Ya, aku pergi ke sana terakhir kali. Lu Ye mengangguk. Terakhir kali, dia membuat kesepakatan dengan Tuan Kota. Tuan Kota setuju untuk membiarkannya membawa Jujia dan Hupo ke kolam jiwa untuk membersihkan jiwanya. Pada akhirnya, dia mengambil beberapa air pembersih jiwa, yang membuat Tuan Kota sangat marah. Aku tidak punya banyak yang tersisa. Gunakan dengan hemat, kata Lu Ye sambil mengeluarkan sebotol batu giok dan menyerahkannya kepada Jagal. Jagal mengambilnya dengan curiga dan membuka botolnya. Seketika, dia terkejut. Di mana kamu mendapatkannya? Sebagai tubuh jiwa di kota esensi abadi, dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam botol secara sekilas. Dia tidak tahu mengapa Lu Ye memiliki hal seperti itu. Bagaimana menurutmu? Lu Ye meliriknya. Tukang daging dengan cepat bereaksi dan tertawa. Tuan Kota tidak membunuhmu. Sepertinya dia tidak membunuhnya. Jika tidak, Lu Ye tidak akan tetap hidup. Jagal akhirnya mengerti mengapa suasana hati Tuan Kota sedikit kesal setelah alam rahasia dibuka terakhir kali. Ternyata karena alasan ini. Wah, aku akan mengingat bantuan ini. Jagal mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lu Ye. Dia mengangkat tangannya dan mendesak kekuatannya untuk mengambil setetes dari botol dan menelannya. Dalam sekejap, kelemahan yang melekat di sekitar tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Jagal turun satu lantai dan memberikan air pembersih jiwa yang tersisa di dalam botol kepada penjaga esensi abadi lainnya. Penjaga esensi abadi yang lemah menjadi hidup kembali dalam waktu singkat. Setelah mengetahui bahwa air pembersih jiwa ini sebenarnya disumbangkan oleh Lu Ye, penjaga esensi abadi, yang memiliki kesan baik tentang Lu Ye, menjadi lebih antusias. Yu Qing, tubuh jiwa wanita dengan kepribadian yang berapi-api, tampak seolah-olah dia tidak sabar untuk membalasnya dengan tubuhnya. Ini membuat Lu Ye sangat malu. Di sisi lain, pembela esensi abadi lainnya menyaksikan pertunjukan dari samping dan menyombongkan diri.
Di bawah kepemimpinan Jagal, mereka menggunakan bangunan khusus sebagai benteng untuk membersihkan serangga di jalanan satu demi satu. Meskipun kekuatan mereka telah diisi ulang, tugas membasmi insektoids di daerah ini masih sulit. Setelah serangkaian pertempuran, pembela esensi abadi menjadi lemah lagi karena kekuatan mereka dikonsumsi. Namun, kali ini, tidak ada lagi air pembersih jiwa untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Manfaat pertempuran Lu Ye telah melebihi 100.000, tapi dia tidak merasa terlalu senang. Melihat pembela esensi abadi yang masih tersenyum meskipun kelemahan mereka, pikiran Lu Ye penuh dengan keraguan. Apakah orang-orang ini benar-benar tidak takut mati sama sekali? Bahkan jika mereka hanyalah tubuh jiwa, mereka seharusnya tidak begitu tenang dalam menghadapi kematian. 654. Lihatlah mereka sangat bahagia. Tubuh lembut Yuking membungkuk dan suaranya terdengar di telinganya. Meskipun dia sangat lemah dan tubuhnya tidak sekokoh sebelumnya, tidak dapat disangkal bahwa Yuking dalam keadaan ini memiliki kecantikan yang sakit-sakitan padanya. Namun, Lu Ye tidak menganggapnya sebagai wanita yang lembut. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, dia sudah mengalami kepribadiannya yang berapi-api. Apakah Anda penasaran mengapa mereka begitu optimis? Yuking berbisik ke telinga Lu Ye. Lu Ye mengangguk dan mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Senior, apakah kamu benar-benar tidak takut mati sama sekali? Yuking memutar matanya dan berkata, mengapa kamu memanggilku senior? Kamu membuatku terdengar tua. Penjaga esensi abadi yang menguping tertawa. Kamu seorang wanita tua berusia ribuan tahun. Apakah salah jika Lu Ye memanggilmu senior? Yuking sangat marah. Liu Datong, jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan merobek mulut Anda. Petik 2. Penjaga esensi abadi bernama Liu Datong tidak peduli. Dia mengedipkan mata pada Lu Ye. Lu Ye, kamu harus menjaga dirimu tetap bersih. Jangan tertipu oleh monster tua ini. Biarkan aku memberitahu Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yuking meraih kursi di sampingnya dan melemparkannya ke arahnya. Liu Datong mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Melihat postur marah Yuking, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya dan mengaku kalah. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya, seolah-olah dia mencoba menutup mulutnya. Yuking memelototinya dengan ganas sebelum menyerah. Dia menoleh dan menatapnya dengan malu-malu. Nada suaranya menjadi lembut lagi. Panggil aku kakak. Lu Ye menghela nafas. Senior, tolong berhenti main-main. Yuking melengkungkan bibirnya. Kamu sangat membosankan. Melayanimu dengan benar karena masih memiliki energi yang tidak ada wanita di luar yang akan menyukaimu. Lu Ye terdiam. Yuking mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Tapi jangan terlalu khawatir. Kematian bukan apa-apa bagi orang seperti kami. Bukannya kami tidak takut mati, tapi kami sudah terbiasa. Terkadang, kematian bisa menjadi melegakan. Lu Ye tidak tahu pengalaman seperti apa yang harus dialami Yuking untuk membuatnya mengatakan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, sepertinya dia bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Penjaga esensi abadi lainnya juga berpikir begitu. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu ceroboh dalam situasi seperti itu. Itu sebabnya, Yuking menepuk kepala Lu Ye, memperlakukannya seperti anak kecil. Jika kami benar-benar mati di depanmu, jangan terlalu dipikirkan. Kamu berbeda dari kami. Hidup di masa sekarang adalah penghormatan terbesar untuk masa depan. Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, tidak bisakah kamu membiarkan tukang daging Qian Bei membawamu kembali ke kediaman penguasa kota? Ada kolam jiwa di sana. Itu harus dapat membantu Anda pulih. Medan perang di sana bahkan lebih berbahaya. Yuking menggelengkan kepalanya. Zerg yang kita temui sejauh ini tidak terlalu kuat, tapi semakin dekat kita ke mansion Tuan Kota, semakin kuat dan banyak Zerg. Dalam keadaan kita saat ini, akan sulit bagi kita untuk menerobos garis pertahanan Zerg dan kembali. Lu Ye bertanya dengan curiga. Target insektoid adalah istana Tuan Kota. Yuking mengangguk. Itulah dasar dari Immortal Essence City. Jika insektoid mengambil alih City Lord's Mansion, maka seluruh Immortal Essence City akan benar-benar jatuh. Yuking tersenyum. Tapi jangan terlalu khawatir. Dengan Tuan Kota dan Tuan Hong Yue di sana, istana Tuan Kota akan baik-baik saja. Insektoid tidak bisa melakukan apapun pada kita selama beberapa ribu tahun. Beberapa ribu tahun, ini bukan pertama kalinya Lu Ye mendengar ini dari pengawal esensi abadi. Dia mengerutkan kening. Kamu sudah bertarung seperti ini selama beberapa ribu tahun. Selalu seperti ini. Lu Ye merasa ada yang tidak beres.
Jika Immortal Essence City telah bertahan melawan serangan serangga selama beberapa ribu tahun, bagaimana bisa bertahan? Paling tidak, bagaimana mungkin Immortal Essence City memiliki begitu banyak Immortal Essence Guard? Orang akan selalu mati dalam perang, tubuh jiwa adalah sama. Jika serangga tidak bisa mengambil alih sekali atau dua kali, tidak ada alasan mereka tidak bisa mengambil alih selama beberapa ribu tahun bahkan dengan Tuan Kota dan Hong Yue. Hong Yue mungkin adalah wanita berbaju merah yang ditemui Lu Ye terakhir kali. Sebelum dia sempat bertanya, Jagal turun dari lantai 2 dan berkata dengan jelas. Ayo pergi. Tiba-tiba, semua pengawal esensi abadi berdiri. Yu Qing menepuk bahu Lu Ye. Lakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, jangan buru-buru menyelamatkan mereka. Lu Ye mengangguk tanpa sadar. Berjalan keluar dari gedung tempat mereka bersembunyi, pengawal esensi abadi melanjutkan misi mereka untuk melenyapkan serangga di bawah pimpinan Jagal. Kemajuan mereka cukup mulus. Meskipun pengawal esensi abadi semakin lemah karena konsumsi energi, insektoid umumnya lebih lemah saat mereka melangkah lebih jauh. Seperti yang Yu Qing katakan sebelumnya, target insektoid adalah istana Tuan Kota. Oleh karena itu, semakin dekat mereka ke mansion Tuan Kota, semakin kuat serangga itu. Terutama area luar mansion Tuan Kota, itu pada dasarnya adalah medan perang para kultivator alam laut ilahi. Insektoid yang sebanding dengan alam laut ilahi semuanya aktif di sana. Ini juga merupakan alasan mengapa Lu Ye tidak menemukan serangga dari alam laut ilahi sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar bertemu dengan serangga dari alam laut ilahi, dia tidak akan bisa melawan. Bahkan tato spiritual penyembunyian dan penyembunyian aura mungkin tidak efektif. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran terus-menerus menarik lebih banyak serangga berkeliaran di dekatnya. Dipimpin oleh Jagal, seluruh pengawal esensi abadi dikepung. Jika mereka berada di masa jayanya, tidak akan menjadi masalah besar untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi sekarang, semua penjaga esensi abadi, termasuk Jagal, sangat lemah, yang membuat situasinya sedikit cemas untuk sementara waktu. Untungnya, Lu Ye masih ada di sana. Dia telah tinggal di area luar medan perang, mengendalikan tim insektoidnya untuk membunuh musuh dalam kekacauan, secara bertahap mengurangi tekanan pada pengawal esensi abadi. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, pengawal esensi abadi pada akhirnya akan memenangkan pertempuran ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan sangat tiba-tiba. Ketika bilahnya menyala dengan cahaya dingin, tubuh dua penjaga esensi abadi tiba-tiba terkoyak. Tubuh mereka yang semula redup dengan cepat berubah menjadi transparan pada saat ini. Wajah mereka penuh keheranan. Jelas, mereka tidak mengharapkan kejadian yang tidak terduga seperti itu. Dalam sekejap mata, dua penjaga esensi abadi menghilang ke udara tipis. Di samping mereka, serangga belalang yang tampaknya tidak mencolok, yang ditutupi bekas luka, benar-benar meledak dengan momentum yang kuat. Ini adalah serangga dari alam laut ilahi. Berbicara secara logis, serangga dari alam laut ilahi tidak akan muncul di tempat seperti itu. Selain itu ditutupi bekas luka dan memar. Jelas, itu telah melalui pertempuran yang sulit. Insektoid ini seharusnya datang dari arah mansion Tuan Kota. Itu terluka dalam pertempuran di sana, jadi perlu melahap mayat serangga lain untuk pulih. Namun, entah bagaimana datang ke sini dan kebetulan bertemu dengan penjaga esensi abadi yang dipimpin oleh Jagal. Tidak ada yang memperhatikannya sebelum bergerak. Namun, serangannya yang menggelegar telah langsung mengurangi tim pengawal esensi abadi yang semula lengkap berkurang 2 anggota. Pisau tajam menebas Yu Qing, yang tidak bisa menahan pukulan seperti itu sama sekali. Melihat adegan ini, Lu Ye tidak ragu sama sekali. Dia mengaktifkan rune spiritual perjalanan angin untuk meningkatkan kakinya dan langsung menghilangkan penyembunyiannya. Kemudian, dia menerkam di medan perang. Beraninya kau, Jagal berteriak marah. Dia mengangkat pisau tulang di tangannya dan memblokir pukulan fatal dari pisau membosankan itu. Dua insektoid alam laut ilahi langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Satu belum pulih dari luka-lukanya, dan yang lainnya berada di ujung talinya. Untuk sesaat, pertempuran berjalan lancar dan mereka berimbang. Setelah pertempuran menelan serangga satu demi satu, dan mereka mati seketika. Pengawal esensi abadi juga merespons pada saat ini. Mereka bekerja sama untuk membuka jalan berdarah dan menghindari medan perang alam laut ilahi. Liu Datong, yang memimpin tim, melihat ke atas dan melihat Lu Ye bergegas ke arah mereka. Dia mengutuk pelan dan memimpin tim ke arah Lu Ye. 7 tim insektoid lainnya menciptakan kekacauan di samping. Untuk sesaat, situasinya kacau. Tapi segera, penjaga esensi abadi datang untuk menyelamatkan Lu Ye. Namun, situasinya tidak baik untuk mereka. Awalnya,
dengan tukang daging, seorang kultivator alam laut ilahi, yang memegang benteng, pengawal esensi abadi akan mampu menangani sejumlah besar insektoids. Namun, tukang daging saat ini terjerat dengan belalang alam laut ilahi. Yu Qing, Liu Datong, dan yang lainnya berada di bawah banyak tekanan. Jika mereka sendirian, mati dalam pertempuran tidak akan menjadi masalah besar. Tapi masih ada Lu Ye di medan perang. Sebelum mereka berangkat, Yu Qing secara khusus mengingatkan Lu Ye bahwa tidak peduli bahaya apa yang dihadapi orang lain, dia tidak boleh terburu-buru menyelamatkan mereka. Dia hanya perlu melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, Lu Ye mengingatnya di dalam hatinya. Tetapi melihat dua pengawal esensi abadi mati dengan sangat tragis, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Pada saat itu, tubuhnya sudah bertindak sebelum pikirannya. Kesuksesan besar, kembali ke benteng, teriak Yu Qing. Benteng terdekat hanya berjarak 1 jalan. Dalam keadaan normal, jarak ini tidak jauh. Tetapi jika mereka ingin membunuh jalan keluar dari pengepungan serangga, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang punya pilihan. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan menunggu kematian. Tidak ada yang menyangka bahwa akan ada insektoid alam laut ilahi yang tersembunyi di tempat seperti itu, membuat misi ini sangat berbahaya. Tim insektoid memainkan peran ajaib seperti biasanya. Di bawah kendali Lu Ye, mereka membentuk penghalang di belakang semua orang, menghalangi pengejaran banyak serangga. Tapi pada akhirnya, ini hanya meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Itu tidak bisa sepenuhnya mengubah situasi. Semua orang berjuang untuk maju. Penjaga esensi abadi jatuh ke tanah satu demi satu. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah tim Immortal Essence Guard telah jatuh. Dan karena kebocoran energi dalam jumlah besar, tubuh spiritual Immortal Essence Guard yang tersisa menjadi semakin ilusi. Tubuh Yu Qing menjadi tembus pandang, tapi dia dan Liu Datong menjaga Lu Ye dengan ketat. Di belakang mereka ada pertempuran sengit antara jagal dan belalang. Penjaga esensi abadi mengepung Lu Ye di tengah dan melarikan diri untuk hidup mereka. Melihat pengawal esensi abadi jatuh satu persatu, hati Lu Ye berdesir dengan kesedihan, menyebar di danau hatinya. Cepat dan suruh dia masuk. Liu Datong berteriak marah dan berbalik menghadap serangga yang mengejar mereka. Ketika Lu Ye melihat ke belakang, dia hanya melihat penjaga esensi abadi yang mengoceh ditenggelamkan oleh gelombang serangga. 655. Jarak jalan yang pendek telah menjadi batas antara hidup dan mati. Pembela esensi abadi berbalik untuk memblokir gelombang serangga tanpa ragu-ragu, tetapi mereka segera tenggelam. Bangunan dengan lentera merah yang tergantung di pintu masuk akhirnya terlihat. Yu Qing adalah satu-satunya pembela esensi abadi yang tersisa di samping Lu Ye. Tubuh spiritualnya berada dalam kondisi tembus cahaya yang tidak normal, dan jelas bahwa dia berada di ambang kehancuran. Pada saat terakhir, dia meraih bahu Lu Ye dan melemparkannya sambil berteriak. Bersembunyi di dalam. Di udara, Mountain Saber melepaskan cahaya pedang, dan dua serangga seperti belalang jatuh ke tanah dengan darah mereka. Lu Ye mendarat di depan gedung. Ketika dia berbalik, dia tidak bisa lagi melihat sosok Yu Qing. Di belakangnya ada semburan serangga yang menutupi langit dan bumi. Dia dengan cepat mendorong pintu terbuka dan bergegas masuk ke gedung, lalu menutup pintu di belakangnya. Segera setelah itu, serangan serangga yang ganas terdengar dari luar. Namun, bangunan itu diberkahi dengan kekuatan pelindung khusus, jadi tidak peduli bagaimana serangga menyerang, mereka tidak dapat menembusnya. Lu Ye mengepalkan tinjunya, dan wajahnya muram tidak seperti sebelumnya. Kesedihan di hatinya membuatnya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Yu Qing dan yang lainnya, jadi mereka kebanyakan adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Mereka bahkan bukan teman. Namun, pembela esensi abadi telah mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya pada saat terakhir. Jika bukan karena pembela esensi abadi, Lu Ye berspekulasi bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri ke benteng ini. Kalau dipikir-pikir, dia hanya memberi tukang daging itu setengah botol air pembersih jiwa. Apa yang dia lakukan untuk membuat pembela esensi abadi mempercayakan hidup mereka kepadanya? Serangan serangga di luar masih ganas, suara pertempuran yang lebih intens bisa terdengar. Jelas bahwa jagal dan serangga alam lautan ilahi bertarung dengan sengit. Sampai saat tertentu, suara pertempuran tiba-tiba mereda. Jantung Lu Ye berdetak kencang. Dia tidak tahu hasil pertempuran itu, dan apakah tukang daging itu menang atau kalah. Saat dia memikirkan hal itu, serangga berisik di luar menjadi lebih hidup, dan pekikan unik serangga dapat terdengar terus-menerus. Lu Ye tampaknya telah menyadari sesuatu, dan buru-buru mengintip melalui celah di pintu. Di jalan di luar, banyak insektoid berkumpul, dan di area itu,
ada kilatan cahaya pedang, dan insektoid diiris menjadi potongan-potongan satu demi satu. Tak lama kemudian, sosok gemuk jagal menyerbu keluar dan dengan cepat tiba di pintu. Lu Ye buru-buru membuka pintu, dan jagal masuk dalam sekejap. Setelah dia masuk, Lu Ye menutup pintu lagi, dan bagian luar menjadi hidup kembali. Apakah hanya kamu? Jagal melihat sekeliling dan tiba-tiba bertanya. Lu Ye menundukkan kepalanya. Senior saya melindungi saya dalam perjalanan kembali, tetapi mereka semua mati dalam pertempuran. Jagal sepertinya melihat rasa bersalah di hatinya dan terkekeh. Jika mereka tidak melindungimu, mereka tidak akan hidup lama. Jika mereka mati, maka mereka mati. Jangan ambil hati mereka. Sebelumnya dia selesai berbicara, Jagal berhenti. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang berarti. Dia mengubah topik. Karena kamu sudah selamat, maka hiduplah dengan baik. Jangan mengecewakan mereka. Lu Ye tidak mengatakan apa-apa. Hatinya lebih berat dari sebelumnya. Jagal melangkah maju dan menyerahkan pisau tulangnya. Aku akan menyerahkan ini padamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Lu Ye tercengang. Ketika dia melihat ke atas, ekspresinya berubah drastis. Senior. Tukang daging duduk dan menghela nafas. Aku sedikit lelah. Istirahatlah sebentar. Tidak apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya. Tubuhnya yang hampir transparan terpelintir dan menghilang. Pisau boning di tangannya jatuh ke tanah, membuat suara yang tajam. Meskipun dia baru saja memenangkan pertempuran, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Dia telah memaksa dirinya untuk kembali ke sini, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Ye terdiam saat melihat sosok Bacer menghilang. Dia tidak tahu kepercayaan seperti apa yang mendukung para penjaga esensi abadi ini, tetapi dari beberapa percakapan yang dia lakukan dengan Yu Qing dan yang lainnya, dia mengetahui bahwa mereka telah berperang seperti ini selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun berjuang terus-menerus, penjaga esensi abadi ini telah mengembangkan gagasan bahwa kematian adalah pembebasan. Liu Datong, Yu Qing, dan penjaga esensi abadi yang namanya tidak bisa disebutkan oleh Lu Ye tidak menunjukkan rasa takut pada saat-saat terakhir hidup mereka. Mereka tidak pernah takut mati. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ye melangkah maju dan dengan hormat membungkuk ke tempat jagal menghilang. Kemudian, dia mengambil pisau boning dan meletakkannya di ruang penyimpanannya. Kemudian, dia menemukan tempat untuk duduk bersila dan menelan spirit pil untuk pulih. Tim jagal telah dimusnahkan, tetapi misi mereka belum selesai. Bahkan jika itu untuk mengingat dan menghormati, Lu Ye masih ingin menjalankan misi awal untuk mereka, yaitu untuk melenyapkan semua serangga di daerah ini. Dia juga memiliki banyak luka di tubuhnya, yang semuanya tertinggal ketika dia keluar dari pengepungan. Luka-luka ini sulit disembuhkan. Dia bisa saja meminjam air pembersih jiwa, tapi dia sudah memberikan semuanya kepada jagal. Namun, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia hanya harus berhati-hati untuk tidak mengkonsumsi energi spiritualnya. Dalam persepsinya, masih ada 5 insektoid di timnya. 2 lainnya telah dibunuh oleh serangga lain dalam kekacauan sebelumnya. Dengan 5 insektoid dan dirinya sendiri, selama dia cukup berhati-hati, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelesaikan misi tim jagal. Premisnya adalah bahwa mereka tidak menemukan lagi insektoid alam laut ilahi. Namun, tidak mudah untuk menemukan insektoid alam laut ilahi. Pertemuan ini murni kebetulan. Insektoid kuat ini biasanya dekat dengan City Lord Mansion. Kebisingan di luar secara bertahap menjadi tenang. Tawa dan tawa sebelumnya di benteng telah hilang. Hanya ada keheningan. Setelah beristirahat selama 4 jam, Lu Ye bangkit dan melihat keluar melalui celah di pintu. Tidak banyak serangga yang berserakan. 5 di antaranya dikendalikan olehnya. Dengan pikiran, dia memberi perintah pada 5 insektoid, mengendalikan mereka untuk bergerak lebih dekat ke insektoid yang dekat dengan mereka. Saat Lu Ye membuka pintu, semua serangga di bidang penglihatannya terkejut. Didorong oleh naluri mereka, mereka bergegas. Namun, pembantaian sudah dimulai. Ketika 5 serangga yang dikendalikan menyerang, hidup mereka langsung padam. Sosok Lu Ye berubah menjadi kabur saat dia menyerang ke depan. Dia menghunuskan pansan sabernya dan menebas cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Insektoid yang menyerangnya jatuh berturut-turut dalam sekejap. Dia tidak mengendalikan keributan pertempuran. Bahkan, dia sengaja membuatnya besar untuk menarik serangga di dekatnya. Di sebelahnya ada benteng tempat dia bisa bersembunyi. Jika situasinya mengarah ke selatan, dia akan segera kembali. Dengan cara ini, dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Semakin banyak serangga yang tertarik, medan perang dipenuhi dengan anggota badan serangga. Bintik-bintik cahaya keemasan melayang ke punggung tangan Lu Ye dari segala arah.
Dia tidak punya waktu untuk memeriksa poin pertempurannya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, bunuh semua serangga di bidang penglihatannya. Pertempuran ini berakhir setelah 2 jam. Lu Ye menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke benteng untuk memulihkan diri. Di luar pintu, 5 serangga yang diperbudak diam-diam menjaga. Setengah hari kemudian, pintu dibuka lagi. Lu Ye berjalan keluar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan energi jiwanya selama pertempuran, situasi di medan perang terus berubah. Ada banyak waktu ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dibandingkan sebelum pertempuran ini, Lu Ye tidak diragukan lagi lebih lemah. Namun, kelemahan ini hanya ada pada jiwanya dan tidak mempengaruhi kemampuannya untuk mengerahkan kekuatannya. Dia mendarat di punggung serangga laba-laba dalam sekejap dan mengaktifkan tato spiritual penyembunyian dan penyembunyian aura. Di bawah komando Lu Ye, 5 insektoid bergerak ke arah benteng berikutnya. Lu Ye hanya tahu bahwa misi pasukan jagal adalah untuk membersihkan semua serangga di daerah ini. Namun, dia tidak tahu seberapa besar area ini. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa ruang lingkup tempat terbuka itu dari dalam keluar, jadi itu benar bahwa mereka menuju ke luar kota. Dia awalnya berjalan dari pinggiran ke tengah kota. Pada akhirnya, dia harus kembali lagi. Hidup benar-benar tidak terduga. Untungnya, semakin dekat dia pergi ke pinggiran, semakin rendah kekuatan rata-rata serangga. Setiap kali dia menemukan benteng, Lu Ye pertama-tama akan memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada serangga yang kuat. Jika ada, dia akan mengandalkan pasukan insektoidnya untuk membunuh mereka. Jika tidak ada, dia akan langsung menyebabkan keributan di depan benteng dan menarik semua serangga di dekatnya. Berjuang sendirian tidak diragukan lagi sangat membosankan. Sebelumnya, dengan jagal memimpin tim, mereka telah menyapu semuanya. Insektoids tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Namun, sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lu Ye merasakan tekanan. Untungnya, membunuh serangga memberinya manfaat pertempuran. Dia beristirahat lagi dan lagi, membunuh musuh lagi dan lagi. Sungai darah mengalir di luar setiap benteng, dan gunungan mayat menumpuk. Lu Ye tidak tahu berapa banyak serangga yang telah dia bunuh. Dia hanya tahu bahwa manfaat pertempurannya mendekati angka 200.000. Tubuhnya semakin lama semakin lemah. Lu Ye memiliki firasat yang samar-samar bahwa dia mungkin tidak dapat menyelesaikan misi untuk pasukan jagal. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia tiba di area terluar kota. Melihat ke depan, kabut tebal menggulung di depannya, mengisolasi seluruh kota. Melihat kabut tebal ini, Lu Ye tidak bisa tidak merasakan keakraban. Setiap kali dia memasuki alam Fata Morgana, monster bis itu akan keluar dari kabut ini. Dia pernah sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalam kabut ini, jadi dia pernah memasukinya untuk menyelidiki. Sayangnya, dia terbunuh secara misterius sebelum dia bisa pergi jauh. Dia tidak menyangka akan ada kabut tebal di luar Immortal Essence City. Bagaimana jadinya jika dia masuk? Lu Ye dengan cepat menghilangkan pikiran itu di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia berjalan ke dalam kabut tebal, dia yakin bahwa ajalnya tidak akan baik. Lebih baik tinggal di kota esensi abadi dan bergerak. Dia mengubah arah dan memimpin pasukan insektoidnya ke samping untuk melanjutkan misi melenyapkan insektoid. Satu demi satu jalan dibersihkan. Kemanapun mereka lewat, semua insektoid terbunuh. Tubuh Lu Ye semakin lemah, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi tembus cahaya. Meskipun dia akan beristirahat setelah setiap pertempuran, kelelahan kekuatan jiwanya masih membuatnya merasa sedikit pusing. Hanya ada satu pikiran di benaknya setiap saat, yaitu memejamkan mata dan tidur nyenyak. Siapa yang peduli jika dunia terbalik?